Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Cecilia Noviska akan menjelaskan apa saja perintah dasar yang terdapat pada Linux. Baiklah, yang pertama kita membuka VirtualBox, kemudian kita membuka Linux Ubuntu Server dengan menekan tombol Start. Setelah kita berhasil masuk ke Linux Ubuntu Server, kita akan melihat tampilan untuk login menggunakan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Baiklah, pada perintah Linux yang pertama yang akan saya jalankan yaitu man. Man itu berfungsi melihat kegunaan dari perintah, melihat buku manual dari sebuah program. Di sini saya menggunakan perintah man apt, maka akan menampilkan manual penggunaan dari program apt. Perintah help. Perintah help hampir sama kegunaannya dengan man, akan tetapi hasil yang dimunculkan lebih ringkas daripada menggunakan perintah man. Selanjutnya saya akan menjalankan perintah sudo untuk super user. Sudo digunakan untuk menjalankan program sebagai user root atau super user. Selanjutnya, saya menjalankan perintah su. Di sini saya menuliskan su Cecilia 24. Su di sini digunakan untuk mengganti user ID. Selanjutnya, saya akan menjalankan perintah who. Perintah who digunakan untuk menampilkan user. Perintah ps digunakan untuk menampilkan snapshot proses yang sedang berjalan. Saya akan menjalankan perintah SSH. Perintah SSH digunakan untuk akses jarak jauh. Selanjutnya saya akan menjalankan perintah SCP yang digunakan untuk menyalin file dari host lain yang terhubung dalam satu jaringan. Selanjutnya saya akan menjalankan perintah do yang biasanya digunakan untuk menampilkan ukuran file secara rekursif. Lalu yang selanjutnya saya akan menjalankan perintah df untuk menampilkan disk space. Selanjutnya ada kuota. Kuota digunakan untuk menampilkan sisa disk space. Selanjutnya locate command. Locate digunakan untuk mencari file. Fungsinya sama seperti command pencarian di OS Windows. Selanjutnya ping command. Ping berfungsi untuk mengecek status konektivitas ke server. Di sini saya misalnya menambahkan ping localhost, maka akan seperti tampilan berikut ini. Selanjutnya perintah mv command. Mv digunakan untuk memindahkan file meskipun sebenarnya bisa digunakan untuk mengganti atau mengubah nama file. Perintah jobs. Perintah jobs akan menampilkan semua job saat ini beserta dengan statusnya. Kemudian saya akan menjalankan bg. Bg itu biasanya digunakan untuk membuat proses foreground untuk berjalan di background. Setelah itu ada perintah fg yang digunakan untuk membuat background proses menjadi foreground proses. Kemudian ada jobs yang digunakan menampilkan nama dan ID dari background jobs. Perintah awk. Perintah awk digunakan untuk memindahkan teks dan memproses bahasa.
Yang selanjutnya saya menjalankan perintah ifconfig. Perintah ifconfig digunakan untuk melihat IP yang sedang terkoneksi dan network device apa saja yang tersedia. Kemudian saya akan menjalankan date. Date digunakan untuk menampilkan tanggal hari ini. Kemudian perintah top. Perintah top digunakan untuk melihat semua proses yang sedang berjalan, diurutkan dari proses yang paling besar. Selanjutnya saya akan menjalankan perintah unim, yang dimana digunakan untuk menampilkan versi kernel yang dipakai, tanggal instalasi, dan jenis arsitektur sistem operasi. Perintah pwd berfungsi untuk mencari path dari direktori atau folder yang Anda gunakan saat ini. Untuk menjelajahi folder direktori Linux, gunakan perintah cd. Jika ingin langsung membuka folder home, maka ketikkan cd. Kemudian jika ingin memindahkan satu direktori ke atas, kita masukkan cd dengan 2 tanda titik. Dan jika kita ingin berpindah ke direktori sebelumnya, kita masukkan cd dengan tanda penghubung strip. Selanjutnya saya akan menjalankan perintah nano, di mana yang digunakan untuk merubah teks editor. Perintah ini digunakan sebagai teks editor yang tidak perlu membuka jendela baru. Hampir sama dengan VI, namun lebih praktis. Saya akan menjalankan perintah chat command. Chat adalah salah satu perintah dasar sistem operasi Linux yang sering digunakan untuk membuat daftar konten atau isi file pada standar output atau SDOUT. Untuk menjalankan command ini, ketik chat yang kemudian diikuti dengan nama dan ekstensi file. Kemudian saya akan menjalankan perintah ls command. ls merupakan perintah dasar pada Linux yang digunakan untuk melihat konten atau isi direktori. ls strip r akan membuat daftar semua file yang ada di subdirektori. ls strip a akan menampilkan file yang tersembunyi. Dan ls strip i akan membuat daftar file dan direktori yang membuat informasi mendetail seperti permission atau hak akses, ukuran atau size, pemilik atau owner, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjalankan perintah touch command. Touch adalah perintah dasar Linux yang memperbolehkan Anda membuat file baru yang kosong melalui baris perintah Linux. Sebagai contoh, ketik touch /home/username/ dokumen Anda /web HTML untuk membuat file HTML berjudul web di bawah direktori dokumen. Saya akan menjalankan perintah mkdir command. Seperti untuk membuat direktori baru, Anda bisa menggunakan perintah dasar Linux mkdir. Sebagai contoh, jika Anda mengetik mkdir music, direktori baru yang muncul disebut music. Jika kita ingin membuat suatu direktori, maka kita boleh ketikkan mkdir ditambahkan dengan nama direktori yang ingin kita buat. Kemudian ada rmdir command, digunakan untuk menghapus direktori. Jika kita ingin menghapus direktori, kita bisa menggunakan perintah rmdir.
namun hanya bisa digunakan dalam menghapus direktori kosong. Selanjutnya saya akan menjalankan rm command. Rm ini merupakan perintah dasar pada Linux yang berfungsi untuk menghapus direktori beserta isinya. Kemudian saya akan menjalankan perintah chmod command. Chmod adalah perintah dasar Linux lainnya yang digunakan untuk membaca, menulis, dan menjalankan hak akses file dan direktori. Karena perintah ini cukup sulit, maka kita harus memahaminya dengan benar. Selanjutnya saya akan menjalankan perintah hit. Hit digunakan untuk melihat baris pertama dari semua file teks. Secara default, perintah ini akan menampilkan 10 baris pertama, namun jumlah baris tersebut dapat diubah sesuai keinginan Anda. Perintah tail berbeda dengan head command yang menampilkan baris dari pertama, maka tail command akan menampilkan 10 baris terakhir dari suatu file. Perintah WC. Perintah WC digunakan untuk menampilkan baris baru, kata, dan bait pada sebuah file. Selanjutnya saya menjalankan perintah count command. Count memungkinkan Anda untuk mengubah atau mentransfer kepemilikan file ke username khusus atau yang spesifik. Kemudian saya menjalankan perintah jobs. Perintah jobs digunakan untuk menampilkan nama dan ID dari background jobs. Selanjutnya, perintah tercommand. Tercommand digunakan untuk mengarsipkan banyak file ke dalam tarbal. Format file Linux yang serupa dengan format zip, di mana tindakan kompresi bersifat opsional. Selanjutnya, saya akan menjalankan perintah ping command. Perintah ping berfungsi untuk mengecek status konektivitas ke server. Selanjutnya saya akan menjalankan perintah widget command. Dengan widget command, Anda bisa mengunduh file dari internet dengan bantuannya. Anda hanya perlu mengetikkan widget yang diikuti dengan link unduhan. Kemudian, uname digunakan untuk mencetak informasi lengkap mengenai sistem Linux. Kemudian perintah history command. Perintah ini digunakan untuk mengecek kembali atau mereview komen yang sudah ditambahkan sebelumnya. Selanjutnya find command. Sama seperti command locate, perintah find juga bisa digunakan untuk mencari file dan direktori. Bedanya perintah find lebih ditujukan untuk mencari file yang berlokasi di dalam direktori yang dituliskan. Selanjutnya saya akan menjalankan perintah main command. Untuk mempelajari
fungsi dari command Linux, kita bisa menggunakan command man. Sebagai contoh, dengan menambahkan perintah man, Anda akan disodorkan instruksi manual dari perintah. Selanjutnya, perintah echo command biasanya digunakan untuk memindahkan beberapa data ke dalam satu file. Misalnya jika ingin menambahkan teks seperti misal yang saya tuliskan di layar, maka kita perlu mengetik echo teks yang diinginkan, tanda panah, name, txt. Selanjutnya saya menjalankan perintah zip yang digunakan untuk mengkompres file ke arsip zip, dan perintah unzip digunakan untuk mengekstrak file zip ke arsip zip. Selanjutnya saya akan menjalankan perintah hostname, yaitu merupakan perintah dasar pada Linux yang digunakan jika ingin mengetahui nama host atau network. Dengan menambahkan i di akhir komen, alamat IP jaringan akan ditampilkan. Selanjutnya saya akan menjalankan perintah user add dan user del, di mana user add digunakan untuk membuat user baru, sedangkan user del digunakan untuk menghapus suatu username. Kemudian saya akan menjalankan sudo atau super user do, berfungsi untuk menjalankan task yang memerlukan hak akses. Perintah sort digunakan untuk mengurutkan hasil dari pembacaan isi file. Selanjutnya saya akan menjalankan perintah mount, yang dimana untuk melampirkan sebuah file sistem ke dalam satu folder besar sehingga tidak perlu melakukan akses langsung ke file sistem. Dan selanjutnya saya menjalankan perintah amount, di mana untuk menganalog perintah mount, contohnya yaitu amount/mnt. Selanjutnya perintah set. Perintah set digunakan untuk memfilter teks pada sebuah file dan menggantinya dengan teks yang baru. Selanjutnya saya akan menjalankan perintah clear. Perintah clear digunakan untuk membersihkan jendela terminal. Kemudian kita akan menjalankan perintah dpkg-i. Ini berguna untuk melakukan dengan ekstensi .deb. Terkadang bisa juga menggunakan program dd, tetapi harus diinstal. Perintah reboot digunakan untuk menjalankan perintah restart. Jadi, pada saat kita menjalankan perintah reboot, maka server akan merestart kembali.
Selanjutnya, perintah grep command. Perintah grep command merupakan perintah dasar Linux yang sangat berguna untuk menyelesaikan tas harian. Dengan komen ini, Anda bisa melakukan pencarian di semua teks di dalam file yang diberikan. Selanjutnya, perintah diff command. Diff adalah perintah dasar Linux yang membandingkan konten atau isi dua file berdasarkan baris demi baris. Setelah menganalisis file, perintah ini akan menghasilkan output berupa line atau baris yang tidak cocok. Selanjutnya, kita jalankan perintah kill. Kill itu digunakan untuk menghentikan program yang berjalan dengan menggunakan sinyal. Biasanya perintah ini ditambahkan opsi -9 pada saat mengeksekusi. Perintah fdisk biasanya digunakan untuk menampilkan partisi, yaitu menampilkan list partisi pada perangkat. Selanjutnya, saya akan menjalankan perintah cd, di mana yang digunakan untuk menyalin file dari direktori saat ini ke direktori yang berbeda. Kemudian, saya akan menjalankan perintah passwd untuk mengganti password. Perintah ini digunakan untuk mengganti password dari user.
power off di sini sudah jelas digunakan untuk mematikan mesin yang sedang kita gunakan, yaitu atau meng-shutdown program atau perintah yang sedang kita jalankan. Maka Linux Ubuntu server akan ditutup. Nah teman-teman, kita udah di penghujung video nih. Terima kasih ya sudah mendengarkan penjelasan saya sampai selesai. Semoga apa yang kita dengarkan atau apa yang saya jelaskan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian yang menonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Bye-bye.